Sabda TV. Kita masuk ke kaidah yang ke-62. Tamamur ridha bil qada ala qadri tamami ridha bir rububiyah. Kesempurnaan keridhaan dengan takdir Allah sesuai dengan kesempurnaan keridhaan dengan rububiyahnya Allah. Artinya ya, semakin seseorang beriman kepada rububiyahnya Allah, semakin ridho dengan ketentuan dan takdir yang Allah putuskan untuk dirinya. Yang namanya takdir tuh Bu ya, ada yang enak, ada yang gak enak. Dan saya yakin Bu, ibu-ibu semua maunya takdir yang enak, ya enggak Bu? Iyalah, siapa sih yang gak pengen takdir yang enak? Rezeki banyak, punya mobil, punya motor, punya rumah, rezeki ngalir terus tiap hari. Mau gak Bu? Siapa yang gak mau? Semua kita mau kok. Cuma masalahnya Bu, ketika menghadapi takdir yang gak enak ini, banyak diantara kita gagal. Rezeki seret, dikasih sakit dan penyakit, atau Allah timpakan musibah, bencana, ya. Lalu kemudian kita tidak ridho, kita ngambek sama Allah. Kenapa kita tidak ridho dengan ketentuan Allah? Karena kurang sempurnanya iman kita terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kurang beriman bahwa kita ini milik Allah gitu Bu. Kurang sadar kalau ini hamba Allah, kita ini hamba Allah. Kurang yakin kalau Allah memberikan musibah itu untuk kebaikan diri kita. Kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya Bu, bahwa Allah Maha Adil, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya, bahwasanya ketentuan-ketentuan Allah itu sebetulnya kebaikan buat si hamba. Kalau dia yakinnya 100%, insya Allah ridhonya pun juga semakin kuat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semakin kurang keyakinan kita, ibu-ibu sekalian, semakin juga kurang keridhaan kita. Tapi saya yakin sih Ustadz, saya yakin Allah itu Maha Adil, Allah tidak pernah zalim. Tapi kenapa saya ketika ditimpa musibah-musibah itu saya kok kurang ridho ya Ustadz? Mungkin ada faktor lain Bu. Faktor lain apa? Selama ini kita selalu dimanja dengan kesenangan Bu. Selama ini Allah kasihkan kepada kita banyak kesenangan, kenikmatan, kesenangan, kenikmatan. Nah, kesenangan dan kenikmatan inilah yang membuat kesabaran kita pendek. Ya, biasa enak, tahu-tahu sama Allah dikasih nggak enak, ngejerit nggak Bu? Kira-kira Bu? Iyalah, ibu-ibu aja biasa naik mobil yang enak, yang nyaman. Ya, naik mobilnya apa biasanya? Alphard. Waduh, biasanya mobil apa lagi yang ibu naikin? Wah, pokoknya mobil-mobil mewah deh. Tahu-tahu naik Avanza. Ya, kata orang Sunda. Kira-kira gimana Bu? Gak enak banget sini mobil. Ya, mobil murahan. Wah, kenapa? Karena ibu selama ini biasa yang enak, ya nggak Bu? Biasa mobil enak, tahu-tahu dikasih mobil nggak enak. Wah ibu, perjalanan ke Bogor kayak lama banget, nggak enak ini mobil. Itulah ibu, kalau kita itu sudah terbiasa enak, biasanya sih ketika dikasih takdir yang nggak enak, kurang sabar. Kenapa? Karena selama ini kita dimanja oleh yang enak-enak gitu Bu. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Mal faqru akhsya alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian.
Wa inama akhsha alaikum an tuftaha lakumud dunya. Justru yang aku khawatirkan atas kalian tuh dibukakan pintu-pintu kesenangan kehidupan apa? Dunia. Ya. Karena kesenangan itu, kalau kesenangan itu terus-menerus menghampiri hidup kita, Bu, kesabaran kita semakin pendek. Ya, mudah putus asa kalau sabarnya pendek. Tidak ridho dengan ketentuan Allah kalau sabarnya pendek. Ya. Tergesa-gesa kalau berdoa mintanya cepat dikabulin, nggak mau pakai lama. Kenapa? Karena kesabarannya pendek. Beda kalau ibu udah terbiasa dengan hidup susah. Coba deh ibu lihat orang-orang yang hidupnya susah, enjoy aja. Dikasih kesenangan dikit aja udah seneng banget, ya Allah, alhamdulillah. Tiap hari dia kerja paling dapat duit ya paling banyak 50.000. Ya. Ibu kasih 200.000 nih buat kamu. Senang banget, alhamdulillah 200.000. Padahal ibu di kantong duitnya 2 juta. Ya. 200.000 bagi dia itu luar biasa gitu, Bu. Tapi dengan dia seperti itu justru kesabarannya jadi panjang, Bu. Orang kalau sudah terbiasa dengan kesusahan, sabar, panjang sabarnya itu. Ya. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, yang dikhawatirkan buat ibu-ibu, buat kita-kita yang selalu diberikan oleh Allah kesenangan dan kenikmatan, yang dikhawatirkan pada diri kita itu. Saat ditimpa oleh Allah takdir yang gak enak, rezekinya diseretkan sama Allah misalnya, atau dikasih penyakit ya yang cukup panjang lama misalnya, disitulah kita ngambek sama Allah, gak ridho dengan ketentuan Allah, gak sabaran ibu-ibu sekalian.